Hai Andika, guys di sini sekolah adalah hal yang wajib. Bahkan pemerintah mewajibkan sekolah itu minimal 12 tahun. Cuman sekolah itu nggak murah, bahkan di kondisi pandemi seperti sekarang ya. Kalau dulu kita bisa pakai buku dan juga LKS, sekarang kita butuh device karena kebanyakan sekolah itu dari rumah. Seperti yang kalian tahu, laptop itu sekarang harganya naik. Tapi Asus mengeluarkan laptop yang harganya terjangkau yang memang dikhususkan untuk anak sekolah. Dan perkenalkan ini adalah Asus BR1100JKA. Namanya emang panjang banget ya, Asus BR1100JKA. Laptop yang diklaim Asus memang untuk anak sekolah. Bahkan di websitenya itu kalau saya lihat ada anak-anak kecil yang range umurnya itu kalau di Indonesia mungkin SD sampai SMP. First impresi saya ketika ngelihat laptop yang satu ini apa beneran laptop keluaran baru gitu. Karena desainnya jadul banget. Warnanya hitam, polos, gak ada estetiknya sama sekali. Framenya tebal dengan screen to body rasionya cuma 64%. Dimensi laptopnya juga tebal dengan ukuran 2 cm. Kalau dibilang berat enggak juga sih ya. Karena beratnya cuma 1,28 kg. Tapi ini karena dimensinya yang hanya 10 inch. Coba kalau misalkan laptop ini 14 inch, saya yakin pasti beratnya bisa sekitar 2 kg. Tapi saya yakin pasti ada alasan kenapa Asus memilih desain yang seperti ini. Nggak mungkin brand sebesar Asus, market share nomor 1 di dunia perlaptopan mengeluarkan produk sejadul ini di tahun 2021. Pasti ada alasannya. Dan ternyata ketika saya lihat di websitenya, saya jadi agak memaklumi kenapa Asus membuat desainnya seperti ini. Pertama, laptop ini segmentasinya adalah anak sekolah SD sampai SMP, di mana umur-umur segini biasanya belum bisa menjaga barang. Dulu ketika saya masih SD atau SMP, itu hal yang wajib di kalangan circle saya adalah hina-hinaan bapak. Kedua, teman-teman saya juga banyak yang usil. Jadi mainnya dorong-dorongan gitu. Nah, kalau misalkan didorong laptopnya jatuh itu kan sayang banget. Jadi Asus membuat laptop ini lolos dengan sertifikasi standar militer STD810G dengan multiple test durability. Bahkan Asus berani mengklaim kalau Asus BR ini tahan jatuh dari ketinggian 120 cm. 120 cm itu kalau misalkan anak-anak mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Makanya di bagian pinggiran laptopnya ini all rounded terbuat dari bahan semacam rubber atau karet. Jadi kayak case HP yang mahal dan empuk. Jadi kalau misalkan jatuh, seperti ini ya, bagian dalamnya itu nggak ikut getar karena lapisan luarnya empuk. Jadi kalau misalkan hukum fisika itu ya, dia nggak sampai menggetarkan bagian dalamnya, komponen di dalamnya gitu. Terus di bagian bawahnya ada rubber fit yang kata Asus ini adalah untuk bantuan pegangan. Jadi megangnya seperti ini biar nggak licin gitu. Cuman kalau menurut saya sih jarang ya ada orang, kalau saya pribadi nih ya, saya nggak pernah bawa laptop seperti ini. Jadi rubbernya ini kalau menurut saya sih ya dibuat di meja biar nggak licin gitu dan biar mejanya nggak baret, terus casing bagian belakangnya juga nggak baret. Tapi emang ada ya orang bawa laptop seperti ini ya. Tapi enak juga ya ternyata ya. Enak dipegang seperti ini, enak ternyata. Terus di bagian punggung laptopnya, finishingnya ini dibuat bertekstur yang saya pribadi suka banget. Pertama, saya adalah orang yang cepat sekali berkeringat tangannya. Jadi kalau misalkan laptop itu glossy atau yang cepat nempel fingerprint, bersihnya susah. Tapi kalau misalkan 3D bertekstur seperti ini, sama sekali nggak ada bekas fingerprint meskipun tangan saya basah. Dan karena dia bertekstur kayak satisfying gitu kalau misalkan dimainkan. Coba dengerin ya. Jadi kayak geli-geli gimana gitu. Terus anak-anak itu kan pasti barbar ya. Kalau zaman saya dulu SD beli cilok 10 tapi bayar 5 kayak gitu. Terus kalau misalkan saya habis makan pasti nggak cuci tangan dulu, langsung pegang sesuatu. Nah kalau misalkan pegang laptop dengan kondisi tangan berminyak habis makan batagor, nggak perlu khawatir karena ya 3D berteksturnya ini benar-benar tidak gampang meninggalkan bekas kotoran. Terus di bagian punggung belakangnya ini juga ada indikator LED yang fungsinya menurut Asus ini adalah untuk fungsi pengajar biar bisa tahu indikator atau tanda-tanda di laptopnya. Jadi kalau misalkan hidup normal dia akan putih seperti ini, putih. Kemudian kalau misalkan berkedip lambat baterainya berarti di bawah 20%, dan kalau berkedip cepat
berarti laptop ini tidak memiliki koneksi Wi-Fi. Lanjut, untuk engselnya sayangnya dia belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi engselnya ini udah bisa dibuka sampai 180 derajat. Yang kalau misalkan digunakan untuk orang dewasa seperti kita ya, ini untuk fitur presentasi enak banget. Cuman kalau untuk anak-anak, kenapa engselnya dibikin seperti ini? Karena anak-anak itu ya sekali lagi pasti barbar. Jadi kalau misalkan udah telat banget gitu ya, baru masuk kelas langsung buka laptopnya kayak gitu. Kalau misalkan engselnya nggak 180 derajat langsung dibuka seperti ini pasti patah. Jadi kalau dibuat anak-anak menurut saya 180 derajat ini lebih awet lah engselnya ke depannya. Terus untuk keyboardnya ini standar mainstream banget. Keyboardnya masih kerasa plastik, kerasa murah, dan meskipun laptopnya tebal tapi travel distance-nya buat saya kurang pas, dan ukuran tombolnya juga kekecilan buat jari saya yang lumayan besar-besar. Tapi kalau misalkan untuk anak sekolah, SD sampai SMP, seharusnya masih oke lah, kecuali anaknya Hook. Keyboardnya juga sudah memiliki fitur splash resistant, yang kata Asus dia bisa tahan splash sampai 330 cc atau sekitar 0,3 liter. Selain splash resistant, di area keyboard, touchpad, dan palm rest juga dilengkapi dengan fitur Asus Backguard Antibacterial Treatment yang sudah disertifikasi juga dengan ISO 22196 yang diklaim mampu menghambat pertumbuhan bakteri lebih dari 99% selama periode 24 jam. Cuman kalau untuk ini saya nggak bisa membuktikan karena pertama saya bukan ahli bakterial. Tapi intinya kalau misalkan Asus sudah berani menaruh itu di websitenya, jadi ya seharusnya bisa dipercaya. Jadi intinya ini kayak semacam fitur sinar UV gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah tahu ada kayak alat kotak gitu, terus HP kita ditaruh di situ, terus itu bisa membersihkan bakteri-bakteri yang ada di HP dengan sinar UV. Kalau ini finishingnya atau lapisannya itu dibikin kayak semacam bisa mematikan bakteri dengan sertifikasinya ISO tadi. Sekarang lanjut ke layar. Layarnya tebel banget. Framenya ya 64 screen to body ratio aja. Memang untuk menjadikan laptop ini standar militer tapi harganya bisa murah, Asus harus bikin bahan yang terbuat dari plastik tapi tebel biar lebih aman. Beda kalau di ZenBook ya. Kalau kalian lihat ZenBook yang standar militer, pasti screen to body ratio-nya itu di atas 80% lah. Cuman karena ini murah dan harus pakai plastik, jadi biar standar militernya itu lolos sertifikasi, dibikinlah plastik yang berbahan tebal dan framenya juga tebal karena memang untuk melindungi layarnya agar tidak mudah pecah kalau misalkan jatuh. Cuman kalau kita bandingkan dengan ZenBook memang beda segmen ya. Ini kalau misalkan dibelikan ZenBook mungkin bisa dapat 4 biji. Ini aja ya, untuk spesifikasi layarnya dia masih 10 inch XD dengan 220 nits 45% NTSC. Standar lah, standar banget. Cuman yang bisa jadi poin plus di sektor layar ini menurut saya adalah iCare-nya yang sudah memiliki sertifikasi TÜV Rheinland. Sertifikasi yang gak mudah untuk didapatkan, dan buat anak-anak karena sekarang zamannya sekolah dari rumah liatin monitor terus, layar terus, itu kan ada radiasi ya. Jadi kalau misalkan ada TÜV Rheinland-nya, matanya nggak cepet sakit. Sekarang lanjut ke spesifikasi. Kenapa spesifikasi saya taruh di akhir? Karena bukannya tidak menarik, tapi fiturnya lebih menarik ketimbang spesifikasinya. Karena spesifikasinya ya standar harga laptop 4 jutaan banget. Dia pakai Intel Celeron yang kode name-nya itu Jasper Lake. Jadi Celeron generasi ke-11 dengan N4500, 2 core, 2 thread dengan L3 case-nya ada di 4 MB, TDP-nya 6 watt. Jadi prosesor yang hemat daya. Untuk memori RAM 4 GB onboard, cuman masih ada slot yang kosong kalau misalkan mau upgrade RAM. Dan untuk storage dia pakai eMMC 128 GB. Memang belum SSD, tapi eMMC masih oke lah ya, 3 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Dan karena dia lolos standar militer dan sekali lagi biar harganya murah, jadi untuk storage-nya pakai eMMC. Tapi tenang karena dia masih ada slot M.2 NVMe buat kalian yang pengen upgrade SSD. Cuman saya juga bingung kenapa nggak dari sananya aja langsung dibikin SSD. SSD-nya itu malah dibikin selling point di website. Kalau dia masih ada slot M.2. Jarang banget ada brand yang selling point-nya itu masih ada slot M.2 gitu. Jarang. Oh, tapi mungkin kenapa dibikin seperti ini, Asus pengen membuat anak-anak itu juga beredukasi biar bisa upgrade SSD sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya gitu lah. Kalau untuk performanya cukup,
cukup untuk anak sekolahan banget, buat Zoom, buat browsing, komputasi ringan, Office lah, olah skrip dan olah data. Cuman kalau mau multitasking, saya sarankan upgrade RAM jadi 8 GB biar bisa browsing banyak tab atau buka banyak aplikasi secara bersamaan karena RAM-nya ini bawaannya cuma 4 GB. Oh ya, ngomongin soal zoom, webcam dari kamera ini memiliki resolusi 720p dan dia juga memiliki privacy shutter. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, tinggal digeser aja seperti ini biar tidak ada yang ngintip. Cuman sayangnya resolusinya 720p ya. Tapi itu udah kayak jadi standarnya laptop sekarang gitu. Hanya ada beberapa laptop, itu pun laptop gaming yang mahal, webcamnya bisa 1080p. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada brand yang nonton ya, saran saya karena kan ini masa pandemi, dimana webcam itu adalah hal yang juga primer gitu. Coba bikin laptop yang memang khusus anak sekolah dan webcamnya dikasih resolusi 1080p. Saya yakin pasti laris banget. Entah kenapa ya, meskipun laptop yang harga 20 juta itu webcamnya 720p. Emang sesusah itu ya bikin webcam 1080p di sebuah laptop? Ya emang sih ya masih ada webcam eksternal. Cuman kalau saya pribadi orangnya itu malas ribet. Kalau webcam eksternal pasang dulu di sini terus pasang colokannya ribet. Kalau misalkan udah built-in seharusnya lebih praktis saja. Tapi it's okay lah, semoga kedepannya ada. Dan sekarang kita lanjut ke bagian konektivitas. Dan saya kaget ketika lihat drivernya ya. Untuk wifi-nya ini dia pakai Intel AX 201. Wi-Fi 6, bayangkan ya, Celeron dengan harga 4 jutaan, dia udah pakai Wi-Fi 6. Jadi kalau misalkan kita punya perangkat yang support Wi-Fi 6 juga, nggak ada alasan buat anak-anak atau adik-adik kita yang lagi sekolah, Mas ini kok nge-lag ya, kok buffering ya, nggak ada alasan. Bilang aja Wi-Fi 6, jangan alasan. Pasti dia langsung terjam gitu. Terus di websitenya dia juga support 4G LTE sebenarnya, jadi untuk bisa pakai SIM card, cuman optional. Dan yang kita bahas ini nggak support dengan SIM card karena di bagian port kanannya ini sebenarnya ada kayak semacam slot SIM card tapi dia di lock. Dan untuk portnya lengkap banget ya. Jadi di bagian kanan ini dia ada input LAN, terus ada USB Type A, terus ada audio jack, tombol power, terus juga ada volume up and down. Di bagian kiri ada Kensington lock, ada input power Type C dan 2 buah USB 3.1 Type A Gen 1. Terus juga ada HDMI dan di sebelahnya port HDMI ini sebenarnya adalah port untuk letak stylus, jadi buat nyimpen pen stylus. Cuman di seri CKA ini, BR1100 CKA, dia non touchscreen. Yang touchscreen itu ada di BR1100 FKA, itu touchscreen. Harganya sekitar 5 jutaan. Bedanya di touchscreen dan juga ada stylus. Terus apakah yang touchscreen itu udah support dengan SIM card? Saya belum tahu karena saya belum pegang barangnya. Nanti kalau misalkan udah ada bakalan saya bahas. Sekarang kita lanjutkan untuk baterai. Kalau untuk baterainya sebenarnya secara kapasitas dia nggak terlalu besar. Kapasitasnya 47 watt hour. Cuman karena just per deck si N4500 ini TDP-nya hanya 6 watt dan nggak ada dedicated graphic card-nya juga, jadi hemat daya banget. Yang hasilnya baterainya bisa awet. Asus sendiri mengklaim baterainya ini bisa tahan 10 jam di kondisi video playback. Cuman kemarin saya coba video playback 1080p, brightness 50%, volume 25%, dia bertahannya sekitar 8 jam 50 menit. Memang nggak sesuai dengan klaim Asus, tapi 8 jam 10 menit menurut saya masih oke lah. Anak sekolah itu, saya nggak tahu lagi sekolah sekarang berapa jam ya. Mungkin jam 7 sampai jam 1 itu jadi nggak ada 8 jam. Jadi baterainya sih seharusnya kalau buat zoom seharian masih cukup. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Asus BR1100 CKA ya. Pastikan belakangnya CKA kalau misalkan mau beli yang non touchscreen. Karena ada yang touchscreen juga dengan kode belakangnya itu FKA. Untuk yang CKA ini harganya 4 jutaan, sementara yang FKA harganya 5 jutaan. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Kesimpulannya, ya ini emang laptop buat anak-anak sih ya, karena semua fiturnya ini didesain untuk anak-anak. Mulai dari desain yang dibikin nggak cepet kotor, nggak cepet rusak, terus juga keyboardnya splash resistant, military standard, Wi-Fi 6 untuk sekolah dari rumah, terus juga ada antibakterial untuk kesehatan anak-anak, dimensinya 10 inch, jadi ringan 1,3 kg kurang dikit. Kalau misalkan 14 inch sih, tapi ini kayaknya bakalan 2 kilo ya karena lumayan tebel banget. Cuman dengan berbagai kelebihannya untuk safety-nya anak-anak tadi, Asus harus berkompromi di banyak sektor menurut saya. Pertama, desainnya kalau buat saya pribadi ini karena mungkin saya bukan anak-anak ya, jadi saya nggak suka lah dengan desainnya, apalagi frame-nya ini. Cuman sekali lagi ya, nggak mungkin ada laptop 4 jutaan itu pakai aluminium dan dia juga sudah standar militer. Nah ini untuk menjaga biar lolos sertifikasi standar militer, makanya frame-nya tebel banget, terus juga dimensi laptopnya tebel dengan all-rounded rubber seperti ini. Dan biar murah, dia juga nggak pakai SSD, pakai MMC 128 GB. Tapi it's okay lah karena bukan hard disk.
Jadi dia lebih cepat dan juga lebih awet juga biar lolos standar militernya tadi. Terus untuk prosesornya juga masih Celeron, tapi Celeronnya ini yang generasi ke-11 ya. Ya standarnya 4 jutaan lah. Celeron 4 jutaan, sekarang itu kebanyakan 10 inch. Saya coba cek tadi di beberapa marketplace, saya ketik aja Intel N4500, yang keluar adalah Asus BR sama Cuwi, ada tablet Cuwi Windows itu juga pakai N4500 Jasper Lake. Cuman kan kalau Asus ini udah istilahnya udah barang resmi lah ya. Kalau Cuwi itu saya nggak tahu dia resmi masuk Indonesia atau enggak, tapi setahu saya enggak. Jadi kalau dari segi kompetitor, sementara ini yang saya lihat barang resmi hanya ada di Asus BR ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Hampir lupa, dia juga sudah include dengan Windows 10 yang kalau misalkan ada update dari Windows 11 dia bakalan gratis. Tapi semua laptop kayak gitu ya. Kalau misalkan ada laptop Windows 10 terus mau update ke Windows 11 itu pasti gratis. Dan kekurangannya untuk OHS-nya ini belum yang permanen. Jadi dia trial 1 bulan. Itu sih ya. Karena kalau misalkan ada OHS-nya menurut saya bakalan ya langsung pakai, anak-anak nggak perlu bingung lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Niko Sabudi and see you on the next video. Bye bye.